Wanita berusia 40 tahun ini disebut sebagai tubuh suci super kehamilan. Setelah menghabiskan satu malam bersama seorang eksekutif utama yang telah menjadi duda selama 50 tahun karena gangguan ereksi, dia berhasil mengandung triplet. 9 bulan yang lalu, dia berada dalam situasi putus asa karena sangat membutuhkan uang untuk mengobati leukemia putrinya dan akhirnya menjual dirinya. Dan eksekutif utama yang selama 50 tahun tidak pernah berinteraksi dengan wanita, tidak bisa menahan dirinya. Kontrasepsi. Tenang saja, aku mandul. Gak akan buat kamu hamil. Butuh berapa? 100 juta. Anggap gak pernah terjadi. Kok ditransfer 200 juta? Pak Leo, Direktur Leo. Ibu telepon aku. Dia bertanya kapan kamu akan kasih dia cucu. Pak Leo, hasilnya tetap sama. Peluangmu punya anak nggak sampai 0,01%. Kakak, kemana perginya gelang tasbih kesayanganmu? Putus. Putus? Kamu sudah pakai tasbih itu 30 tahun, bahkan ibu nggak boleh sentuh. Pasti ada wanita yang tarik itu sampai putus. Cuma kecelakaan. Lagi pula, kami nggak akan bertemu lagi. Ah, Joy kan? Kamu hamil. Apa? Mana mungkin? Di umurku ini kok aku bisa hamil? Kehamilanmu termasuk berisiko tinggi. Sekarang kondisi janin belum stabil. Bicarakan dulu sama keluarga. Jaga emosi tetap stabil. Hindari benturan. Evi, jangan gerak. Tiduran saja. Biar ibu yang tuangkan. Bu, apa kata dokter? Kenapa ibu akhir-akhir ini sering mual? Evi masih sakit. Kalau dia tahu aku hamil, pasti akan salah paham. Dikira aku mau tinggalkan dia. Anak ini gak bisa aku miliki. Oh, Evi, ibu baik. Mual gitu, kurasa memang hamil. Putrinya masih hidup, sudah buru-buru hamil. Orang gitu apa pantas jadi ibu? Kalian bicara apa? Pasti bilang gak hamil, sudah sebulan lebih loh. Evi, jangan dengarkan omongan mereka. Sebenarnya ibu Bu? gak... Aku juga mau punya adik, biar dia bisa temani ibu. Jadi kalau aku pergi, ibu nggak terlalu sedih. Jangan asal omong. Evi, percayalah pada ibu. Ibu pasti akan sembuhkan kamu. Ibu, aku cuma bisa repotkan kamu. Kalau bukan karena aku, ibu nggak perlu banting tulang gini. Apa-apaan ini? Mosok suci habis berbuat hina. Ribut apaan? Keluarga Evi, ikut aku sebentar. Dokter, gimana kondisi putriku? Sementara ini masih stabil, tapi nanti masih ada resiko buruk. Dokter, aku mohon padamu. Jangan gini, bangunlah. Tolong Bangunlah sembuhkan dulu. dia. Bangunlah dulu. Biaya pengobatan lanjut Evi butuh sekitar 1 miliar. Sebaiknya kamu cari cara buat kumpulkan biaya operasi. 1 miliar. Hari ini dia bisa pulang. Jangan lupa perawatan rutin.
Petugas kebersihan cuma 5 juta. Pelayan minum. Cantik, mau cari uang. Wanita, kalau mau cari uang harus berani nekat. Benar. Jual minum bisa dapat 100 juta. Kamu beruntung. Bos di sini suka yang modelannya seperti kamu. Ayo ikut aku. Evi nggak bisa nunggu lebih lama. Cuma ini cara buat dapat uang cepat. Ayo. Ayo, masuklah. Kenapa pilih tempat seperti ini? Kamu ini kuno sekali. Dia? Lihatlah, si wanita hamil itu sodorkan diri lagi ke tamu. Aku nggak ngerti kenapa Kak Felix terima orang seperti ini. Sekarang ini ada saja pria yang suka wanita hamil. Murahan sekali. Kakak, baru pertama kesini. Mau nggak aku temani minum? Iya, kakak. Gimana kalau kami temani minum? Pergi. Tunggu di ruangan. Aku ada urusan. Mau apa kamu? Dengan wajah secantik ini, buat apa repot jual minum? Lepaskan aku! Apa-apaan ini? Dari dulu sudah dengar, di tempat Felix ada wanita hamil. Gak nyangka kalau secantik ini. Tidur denganku, ku bayar 200 juta. Kamu salah paham. Aku cuma pelayan. Lepaskan aku! Lepas! Lepaskan aku! Jangan! Jangan! Jangan kena. Dasar genit, bilang gak mau itu artinya mau kan? Aku akan urus kamu sekarang. Aku gak jual diri! Lepaskan aku! Aku gak jual diri! Lepaskan aku! Sialan. Pak Leo. Gimana? Kamu nggak apa? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa bisa dia? Kalau dia tahu anak yang kukandung itu anaknya, dia pasti paksa aku gugurkan. Berhenti. Apa kamu sebegitu butuh uang? Ayah anak itu tahu kamu jual diri di sini. Aku gak jual diri. Siapapun boleh hakimi aku. Tapi enggak denganmu. Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Apa maksudmu? Aku bisa cegah kamu jual sel telur. Gak bisa hentikan kamu rendahkan diri. Katakan. Pak, mau jual diri atau enggak itu urusanku. Kamu sendiri cuma pelanggan di sini. Kamu sudah melewati batas. Kamu? Kenapa nggak periksa kehamilan bulan lalu? Kak. Kakak. Lihat tanganmu luka. Pak Dika, kenapa kamu di sini? Alat dari perusahaan kalian. Jangan harap bisa muncul lagi di rumah sakit manapun milik Grup Eden. Pergi. Maaf Pak Leo. Aku juga nggak tahu dia wanita Anda. Punya 100 nyawa pun aku nggak akan berani sentuh dia. Kak, kamu kenal wanita tadi. Dia pernah periksa kehamilan di aku. Sekarang kandungannya sudah 5 bulan. Apa? 5 bulan? Ibu! Hey Joy, aku sudah lama cari kamu. Ternyata kamu enak-enakan di sini, hah? Terry, kenapa kesini? Kamu memang wanita murahan. Warga desa bilang kamu jual diri di kota. Aku nggak percaya, ternyata diam-diam kamu main serong. Sekarang bahkan hamil anak orang. Kamu masih punya malu nggak? Kamu fitnah aku. Kita sudah cerai 15 tahun. Anak yang kukandung bukan urusanmu. Dengar ya, sekalipun sudah cerai 50 tahun, kamu tetap milikku. Baru dapat kabar mantan suami Joy ke klub malam. Mau bawa pergi dia dan putrinya. Kami segera ke sana. Ini salahku.
Cepat! Jalan! Ibu berdarah. Dasar gadis tengik. Kamu sama murahannya seperti ibumu. Gak tahu terima kasih. Terry, kamu brengsek. Ibu dan anak yang sangat kompak. Kalau gitu, aku satukan kalian. Sini. Lepaskan aku. Evi, jangan. Aku ikut kamu. Lepaskan dia. Jangan. Sekarang baru nyesal. Telat. Nanti kubereskan kamu, gadis tengik. Leo, apa kamu akan selamatkan aku? Ibu, tolong selamatkan aku. Haus. Siapa yang berani usik istriku? Oh, itu pistol. Awas. Kamu siapa? Kak Joy, kamu nggak apa-apa? Dia pendarahan, terus berdarah. Cepat bawa ke rumah sakit. Sini. Evi, Kamu mau apa? Jangan mendekat. Siapa yang mendekat, kubunuh dia. Kamu gila. Dia anakku sendiri. Diam! Dasar wanita murahan. Pantas kamu berani lawan aku kali ini. Ternyata kamu sudah didukung mafia. Kamu paling sayang sama anak lemah ini, kan? Sekarang kubunuh dia biar puas. Jangan! Bukannya kamu mau 400 juta? Aku akan kasih. Kau kasih semua. Telat! Sekarang aku nggak mau 400 juta. Aku mau 4 miliar. Dari mana aku punya uang 4 miliar? Omong kosong. Pria simpananmu ini bukannya punya pistol. Masa nggak ada 4 miliar buat bayar nyawa anakmu ini? Kuperingatkan kamu. Lepaskan dia. Baiklah, nggak mau bayar. Oke, kalau gitu bersiaplah urus mayatnya. Hentikan! Aku bisa kasih kamu 4 miliar. Tapi syaratnya, lepaskan Evi. Gantinya aku ikut kamu. Ganti kamu? Apa untungnya buatku? Semua orang di sini dengarkan aku. Kalau kamu nolak, kujamin kamu nggak dapat sepeser pun. Oke, aku setuju. Tapi kamu harus lebih dulu taruh pistolmu. Ke sini, angkat tangan. Atau lupakan. ayo cepat Evi. Sekarang, bisa serahkan uangnya kan? Bisa. Bajingan, beraninya kamu jebak aku. Lancang, beraninya hina Paleo. Mau mati? Paleo, dia orang terkaya di Orphan, penguasa kota Jintan. Leo, nggak mungkin. Wanita itu mana bisa dekat sama Paleo? Kenapa enggak? Joy, menantu resmi keluarga Eden. Dasar pecundang. Sudah mau mati masih saja berkata kotor. Tampar mulutnya sekeras mungkin. Paleo, ampun, aku salah. Tolong kasihani, ampuni aku. Aku nggak akan berani lagi. Patahkan lengan dan kakinya. Kirim ke kantor polisi. Aku mau dia membusuk di penjara. Jangan, Paleo, jangan. Joy, maaf buat kamu menderita. Joy, Cepat bawa ke rumah sakit. ayo ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Aduh. Nah, bagaimana kondisi Joy? Apa kondisinya serius? Baru diperiksa lengkap. Dia cuma shock berat, nggak serius. Syukurlah. Oh iya, gimana hasil tes DNA di Vera? Kenapa sampai sekarang belum keluar? Bu, aku sudah putuskan. Mau Joy hamil anakku atau bukan, aku tetap bawa dia ke keluarga Eden. Anak itu sudah banyak menderita. Kalau dia benaran hamil keturunan kita, itu akan jadi berkah besar. Gimana pun, aku juga akan anggap dia sebagai anak sendiri. Anakku. Ibu, Evi, gimana? Kamu nggak apa-apa? Bu, aku nggak apa-apa. Lihat, Pak Leo sudah balut lukaku. Aku baik. Ibu, sebenarnya Pak Leo ayah dari bayi ini, benar kan?
Iya. Kak, hasil tes DNA sudah keluar. Kak Joy hamil anakmu. Ini luar biasa. Akhirnya keluarga Eden punya penerus. Aku beneran akan punya anak. Vira, kamu yakin tes DNA ini nggak akan salah? Bu, jangan khawatir. Aku awasi sendiri proses pemeriksaannya. Nggak mungkin salah. Selain itu, masih ada kabar baik lagi. Di rahim Kak Joy ada 3 kantung janin. Apa? Maksudmu? Kak Joy hamil kembar 3. Astaga, Tuhan benar-benar berpihak pada kita. Keluarga Eden akhirnya punya penerus. Sekalipun harus mati sekarang, aku juga rela. Ibu, bicara apa? Lupakan saja. Ibu cuma terlalu senang. Tapi karena usia Kak Joy nggak muda dan baru syok, kandungannya nggak stabil dan bisa keguguran. Kalau gitu, suruh Pak Bram panggil ahli gizi terbaik negeri ini, perawat ibu dan pengasuh bayi. Pastikan mereka didampingi 24 jam penuh. Baru ibu bisa tenang. Dan kalian, minggir dulu. Ingat, sekarang Joy adalah harta paling berharga keluarga kita. Nggak bisa. Ibu sekarang harus jenguk mantu ibu. Ayo, aku mau lihat mantuku sekarang. Ibu, lalu apa rencana ibu sekarang? Dengan status dan kedudukannya, dia pasti sudah punya istri yang baik dan banyak anak. Aku cuma berharap dia nggak paksa aku gugurkan anak ini. Gimana pun ini anakku. Sudah sadar? Gimana? Terima kasih buat kemarin. Joy, ini ibuku. Yang ini adikku, Vira. Kalian sudah kenal. Bunia. Jangan gerak, nak. Kondisimu ini sudah kami dengar. Ini 1,7 triliun buat ganti rugi dari keluarga Eden. Terima. Kumohon, jangan paksa aku gugurkan anak ini. Aku nggak butuh apapun. Aku bisa besarkan dia sendiri. Pak Leo, aku nggak akan buat dia ganggu keluargamu. Dia nggak akan bawa masalah buat. Anak ini harus tetap lahir. Iya, nak. Putraku sudah umur segini tapi masih lajang. Kamu mau lahirkan anaknya? Kami malah berterima kasih. Mana mungkin kami suruh kamu gugurkan? Kak Joy, sebelumnya kakakku yang salah. Biarkan kamu hamil besar dan kerja di luar. Nanti kamu nggak perlu cemas soal uang lagi. Besok kamu dan Evie pulang sama kakakku buat jaga kandungan. Joy bisa ikut aku, tapi Evie enggak. Anak ini apa maksudmu? Nggak apa-apa, Bunia. Ibu bisa pulang sama Pak Leo. Aku bisa jaga diri. Aku nggak mau pisah sama putriku. Joy, kamu salah paham. Maksudku, penyakit Evie nggak bisa nunggu lagi. Harus dikirim ke Orlo, Institut Raisin. Di sana ada tim medis terbaik di dunia buat obati leukemia. Institut Raisin. Ku dengar di sana belum pernah gagal obati leukemia. Tapi dengan kondisiku sekarang, buat beli tiket pesawat pun. Kak Joy, Institut Raisin dan rumah sakit ini punya kakakku semua. Evie, cepat terima kasih ke Bunia dan Pak Leo. Cepat bangun. Anak bodoh, putrimu berarti cucuku. Tolong keluarga sendiri, buat apa terima kasih? Sudahlah, sudah malam. Kalian ngobrol saja. Besok pagi, aku siapkan pesawat buat antar Evie ke Orlo. Evie, ibu berat pisah denganmu. Bu, Pak Leo kan sudah bilang, habis ibu lahiran, aku pasti sembuh. Nanti aku akan pulang, temui ibu dan adik-adik. Ibu percaya, hari itu pasti segera tiba. Masuklah. Jangan khawatir, aku sudah belikan Evie jalur penerbangan khusus. Kalau kondisimu stabil, kita bisa naik jet pribadi, temui dia kapanpun. Leo, terima kasih. Kak, ini hari yang baik. Kamu dan Kak Joy urus surat nikah. Joy, gimana? Bukannya terlalu cepat. Aduh, enggak kok. Kalian ini sudah punya anak, tinggal nikahnya saja. Joy, tenang saja. Aku akan tunggu sampai kamu beneran siap. Ayo, kita pulang. Ayo, pulang.
Sekarang, Joy nyonya di keluarga Eden. Kalian harus perlakukan dia seperti perlakukan aku. Yang berani kurang ajar langsung kupecat. Bunia, sesuai perintah Anda, kebutuhan harian Bu Joy sudah disusun di sini. Silakan periksa. Bagus. Jaga Bu Joy baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja, Bunia. Masuk. Bunia. Bunia, ini tim buat Bu Joy. Pengasuh bayi, pendamping lahiran, dan ahli gizi. Ketiganya dari keluarga kerajaan di Orlo. Keprofesionalannya nomor 1 dan terbaik di bidangnya. Kami akan kasih perawatan terbaik buat Bu Joy. Nggak perlu. Berapa banyak biaya buat ini semua? Aku bisa jaga diri sendiri. Anak bodoh. Mana mungkin kamu bisa rawat diri sendiri? Kamu harus tahu, sekarang kamu harta paling berharga di sini. Asal kamu baik, keluarga Eden akan punya masa depan. Kalau ada yang nggak kamu suka, bilang aja ya. Puas kok. Aku sangat puas. Bagus kalau gitu. Ini gelang giok warisan keluarga Eden. Ayo, terimalah. Jangan. Ini pasti sangat mahal. Puluhan juta. Nggak bisa aku terima. Kak Joy, gelang ini dari giok hijau kekaisaran terbaik. Nilainya ratusan miliar lebih. Meski punya uang, belum tentu bisa dapat. Ambil. Makin nggak bisa aku terima. Ambil. Dengarkan aku. Gelang ini cuma diwariskan ke menantu wanita. Bilang siapa lagi selain kamu. Lagi pula, kemarin kamu tolak cek dariku. Kalau kamu tolak ini, aku benaran akan marah. Ayo, pakailah. Nah, ini baru benar. Kalau gitu aku terima. Demi Bunia. Mana kakakmu? Kakak di atas. Katanya biar Kak Joy puas dengar ceramah ibu dulu. Baru akan dia temui. Bocah kurang ajar. Bibi Sari, antar Bu Joy ke atas. Baik. Hati-hati ya. Kak Joy sana, semua udah siap. Hati-hati. Bunia suruh aku naik. Katanya kamu cari aku. Bisa ambilkan baju handuk di ranjang? Oh, oke. Terima kasih. Lihat apa? Bunia bilang kamu cari aku. Berbaringlah. Hah? Kemarin kamu syok. Rahimmu kontraksi dan kram. Perlu diolesi. Minyak esensial buat redakan. Terima kasih. Biar kuoleskan. Nggak perlu. Hal gini bisa kulakukan sendiri. Jangan lupa, aku ini dokter. Tapi pria dan wanita itu beda. Di dunia medis, nggak ada perbedaan gender. Tapi Meski pria dan wanita berbeda, kamu tetap tunanganku. Takut apa? Tenang saja, aku gak akan sakiti kamu. Ayo. Kenapa? Sakit? Enggak. Terus nggak nyaman? Atau terlalu nyaman? Sekarang aku tahu cara oleskannya. Kamu yakin? Yakin? Sisanya biar kulakukan sendiri. Aku keluar dulu. Oke. Leo. Sejak kapan kamu jadi mirip bocah ingusan yang labil gini? Leo, gimana kalau kita pulang saja? Kenapa? Kamu gak enak badan? Bukan. Aku cuma merasa barang lelang di sini sangat mahal. Aku nggak mau buat kamu boros. Oh, jadi itu yang kamu pikir. Tenang saja, nanti kamu bisa balas padaku. Gimana caranya? Kamu bicara apa sih? Kamu ini dokter. Terus kenapa? Kata siapa dokter nggak punya perasaan? Ini dari rumah sakit.
Tunggu dulu di sini, cuma sebentar. Oke. Kamu ini Joy kan? Aku Niko. Astaga, nggak salah jadi primadona sekolah. Sudah 20 tahun, kamu masih saja punya tubuh sempurna. Pesonamu belum luntur. Jangan buru-buru pergi. Dengar dulu Joy, kamu ke lelang ini cuma mau cari sandaran kan? Ayo, ini kakiku bisa jadi sandaranmu. Niko, kamu beneran gak tahu malu? Di umur segini, buat apa malu-malu? 20 tahun lalu, kamu tolak aku. Sekarang bersikap sok suci. Sudah nggak mempan. Lebih baik ikut aku. Tiap bulan, aku kasih 4 juta. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Niko! Apa-apaan kamu? Susi, apa hakmu tampar aku? Hakku? Wanita hina yang hampir menopause? Masih berani goda suamiku? Kamu gak lihat? Jelas-jelas dia yang lecehkan aku. Sayang, jangan dengar omong kosongnya. Dia yang goda aku duluan. Bahkan tadi bilang, dia mau jadi simpananku kalau ku kasih 4 juta sebulan. Hacwi! Niko, jangan ngawur. Aduh, Joy. Hah? Pantasan tiap reuni kamu gak pernah datang. Ternyata sudah cerai. Kesepian dan banting setir jadi wanita murah. Aku gak gitu. Enggak? Kalau enggak, dari mana kamu bisa sewa gaun bagus dan secantik ini dan datang ke acara lelang kelas atas? Iya, buat apa pura-pura? Kita teman sekelas. Siapa yang nggak tahu kondisi keluargamu? Suamimu tinggalkan kamu. Putrimu sakit parah. Kalau kamu nggak usaha, mana dapat uang? Dasar wanita nggak tahu malu. Sayang, jauhi wanita seperti ini nanti. Iya. Siapa tahu dia punya penyakit menular dan berisiko tular kita. Iya. Siapa yang suruh kamu pergi? Kakiku punyaku. Mau kemanapun aku, itu urusanku. Boleh kalau mau pergi, tapi berlutut dulu. Kenapa aku harus berlutut? Karena aku orang kaya dan kamu cuma sampah masyarakat rendah. Oh, bagus kamu. Ternyata kamu datang buat mencuri. Kamu kembalikan Sekarang juga. Kembalikan padaku. Susi, itu gelang pusaka dari Bunia. Cih, ini gelang pusaka. Kamu pikir keluargamu itu keluarga Eden? Dasar miskin. Keluarga miskin masih berani bicara pusaka. Iya. Lihat warna hijaunya. Pasti cuma pecahan botol yang dipoles. Astaga, barang palsu saja. Buat apa ribut? Giok hijau kekaisaran asli harganya bisa sampai triliunan. Orang kampung seperti kamu mana pantas pakai? Susi, aku kasih tahu, gelang ini sangat berharga. Masih saja ngotot. Hah? Barang murahan pinggir jalan gini malah kamu akui pusaka keluarga. Kembalikan. Mau ambil bisa. Berlutut dan mohon dulu. Apa salahku ke kalian? Kenapa kalian terus tindas aku? Sudahlah Joy, jangan basa-basi. Cepat berlutut, minta maaf ke istriku. Mungkin kami akan murah hati kenalkan kamu ke beberapa bisnis supaya usahamu sukses. Kalian Berlutut gak? Kalau enggak, aku hancurkan. jangan. Aku berlutut. Susi, kumohon kembalikan gelang itu padaku. Dasar wanita nggak tahu malu. Hah? So jadi nyonya kaya di depanku. Memangnya kamu siapa? Kalau aku kasih kamu 100.000, kamu mau tidur denganku 2 kali? Aku beneran gak goda suamimu. Demi pertemanan kita sejak sekolah, tolong kembalikan gelang itu padaku. Gelang ini sangat berharga buatku. Kumohon kembalikan. Kamu sekarang sangat memuakkan. Gini aja, berlututlah dan teriak 3 kali aku murahan. Mana tahu kalau aku senang akan ku kembalikan. Susi, jangan kelewatan. Teriak atau enggak? Kalau enggak, ku hancurkan ini. Aku akan teriak. Aku akan teriak. Aku murahan. Lihat deh. Aku murahan. Aku murahan. Nah, begini baru benar. Hah? Ambillah.
Joy, dengar baik-baik. Murahan, tetap murahan. Mau pakai baju sebagus apa, tetap nggak akan jadi wanita terhormat. Satpam, cepat usir wanita kampung ini dari pelelangan. Siapa berani sentuh istriku? Unduh sekarang, bebas iklan untuk pengguna baru, 100% gratis.